Selamat pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kalian semua. Masih tetap di rumah kan? Gak kemana-mana, sekolah semua dari rumah, belajar dari rumah, dan sekarang kita beribadah juga dari rumah. Kelihatannya udah berapa minggu ya kita di rumah? Udah berapa minggu? Ada yang tahu nggak? Udah berapa minggu nih kira-kira nih kita di rumah? Ibadah dari rumah maksud Kapola. Mungkin udah 8 kali ya. Cuman untuk ibadah online ini kita yang keempat. Ya, yang keempat ya. Sepertinya coba dihitung. Waktu itu Kak Feby, terus Kak Ellen, terus Kak Ivon. Nah sekarang Kapola yang mau pimpin. Sudah siap semua? Mau memuji Tuhan? Ya, kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Lagu pembukaan dari terbit matahari. Ya, semua dengan gerakan. Ya, kita mulai dari kiri ke kanan ya. Yuk, semangat semuanya. Ayo, Pak. Dari terbit matahari sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji namanya Tuhan. Puji namanya Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, adik-adik masih tetap bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu kedua. Tapi sebelumnya Kapola mau kasih clue-nya nih. Kira-kira ada yang tahu nggak lagunya? Lagunya itu seumpamanya kita lagi berada di sebuah alam terbuka. Ada gunung, ada lautan, ada sungai, ya, ada burung, seperti burung, dan apa ya? Pokoknya lagunya itu yang happy banget deh, banyak gerakannya. Kira-kira tahu nggak lagunya? Ivana tahu nggak? Kudaki ya kak? Oh iya, betul sekali Ivana. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Kita akan nyanyikan bersama dengan gerakan. Yuk kakak Kli yuk. Ya, semua bergerak ya. Ya. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Turun-turun, lembah yang dalam. Melintasi padang hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang. Luar angkasa, ku salam, salam, salam. Dalam samudra, dayung, dayung, dayung. Perahu di sungai, Yesus besertaku. Kanan, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau
adik-adik, kita akan berdoa untuk doa pembukaan dalam ibadah kita. Mari semua lipat tangan. Ya, adik-adik kelas Efesus, Galatia, dan Kolose, semuanya kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pagi ini Engkau sudah boleh kumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk kami mengikuti ibadah sekolah minggu. Meskipun Tuhan, kami tahu saat ini kami tidak mungkin ke gereja, kami hanya di rumah. Tapi kami percaya dan yakin Tuhan selalu menyertai kami, Tuhan beserta kami. Dan biarlah ibadah kami pada minggu ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati kami yang masih kecil, yang ingin mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita akan nyanyi lagi dengan gerakan. Masih tetap berdiri, tetap semangat. Meski kita di rumah aja. Sekarang kita menyanyi lagu Kasih Yesus Indah, Indah, Oh Indah. Yuk kakak Klik, dengan gerakan ya. Yuk Pak, goyang Pak. Oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, Lebih dari apa? lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kita ulang sekali lagi lagu ini. Masih tetap gerak. Kasih Yesus indah indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Ya. Pembacaan Mazmur diambil dari Mazmur 80 ayat 8 sampai 20. Mazmur 80 ayat 8 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Telah Kau ambilkan pohon anggur dari Mesir, telah Kau halau bangsa-bangsa, lalu Kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindungi oleh bayang-bayangan, dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa engkau melanda temboknya, sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya, dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya, pandanglah dari langit dan lihatlah. Indahkanlah pohon anggur ini,
batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya. Biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik jiwa wajahmu. Kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kananmu, anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu benar bersinar, maka kami akan selamat. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Selamat hari Minggu semua, Yesus memberkati. Ya adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pelayanan firman. Sebelum kita siapkan hati kita dan kita akan membaca firman Tuhan, kita akan menyanyi lagu persiapan untuk membaca firman. Kita nyanyi lagu Baca Alkitab dan Doa Setiap Hari. Baca Alkitab dan doa setiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari. Kalau mau glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari. Kalau mau baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari. Kalau mau Adik-adik, jika kalian punya tanaman seperti ini, ya, tanaman apa ini kira-kira adik-adik? Ya, ini adalah tanaman anggur. Tahu dari mana ini tanaman anggur? Oh, iya, ada buahnya, ya. Nah, adik-adik, kalau kalian mempunyai tanaman anggur, ya, nah, apakah kalian akan merawat tanaman ini? Atau tanaman ini akan dibiarkan saja? Ya, pasti kalian akan merawatnya. Kalau tidak dirawat, wah, mungkin dia akan mati, ya. Tapi ketika kita merawatnya, kita pasti akan mengharapkan sesuatu dari tanaman ini, ya. Ketika kita merawatnya waktu demi waktu, hari demi hari, dan suatu ketika kita berharap tanaman ini akan menghasilkan buah, ya, hasilkan buah, ya, dan buahnya itu tentu tidak sedikit, dan kita mengharapkan buahnya banyak, ya, kita mengharapkan buahnya banyak. Selain itu juga tentu kita mengharapkan tidak hanya menghasilkan buah dan buahnya banyak. Kita berharap juga buahnya banyak dan buahnya bagus.
buahnya baik. Ya. Wah, kalau buahnya banyak tapi ternyata akhirnya busuk, enak gak? Wah, tentu tidak enak. Ya, tidak berguna. Nah, adik-adik, saat ini kita akan belajar dari tanaman anggur ini. Tanaman yang bisa berbuah banyak. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami boleh dapat kembali bertemu walaupun kami berada di tempat yang berbeda. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, tolong mampukan kami untuk kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu, agar sungguh Roh-Mu yang kudus saja Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami, untuk kami boleh dapat mengerti, kami boleh dimampukan untuk kami boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Berfirmanlah ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari adik-adik kita membuka Alkitab kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ke-8. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Demikian bunyinya. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, kita telah membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Di situ Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya pada saat itu. Tuhan Yesus memakai perumpamaan tentang pohon anggur. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya." Yesus di situ sebagai pokok anggurnya, dan Bapa yang mengusahakannya. Dan ranting-rantingnya itu sendiri adalah kita sebagai orang-orang yang percaya. Adik-adik, ranting-ranting itu bisa mempunyai kondisi berbagai hal. Berbagai hal bisa saja terjadi dari ranting-ranting tersebut. Apa
kemungkinan yang terjadi dari ranting-ranting tersebut? Ya, ranting-ranting itu bisa berbuah banyak, menghasilkan buah yang banyak, tapi bisa juga sedikit, dan lebih lagi bisa tidak menghasilkan buah sama sekali. Ya, ada ranting yang tidak berbuah, ada yang berbuah sedikit, ada yang banyak. Tentunya kalau kalian diminta boleh menjadi ranting-ranting tersebut, pasti kalian akan memilih sebagai ranting yang menghasilkan buah yang banyak. Nah, adik-adik, tanaman pohon anggur itu ranting-rantingnya ada yang merambat ke samping kanan, ada yang ke kiri, ada juga yang ke atas, dan ada yang ke bawah. Ya, ranting yang sehat yang akan menghasilkan buah itu ranting yang merambat ke samping kanan atau kiri atau ke atas. Nah, tapi ada juga ranting yang merambat ke bawah. Nah, itu ranting yang tidak menghasilkan buah, ya. Ranting itu tidak menghasilkan buah. Maka oleh pengusaha atau tukang kebun yang merawat pohon anggur itu, maka ranting itu akan dipotong, akan dipangkas, akan dibuang, ya. Nah, ranting yang merambat ke bawah itu akan diusahakan untuk diperbaiki juga untuk merambat ke samping atau ke atas, ya. Nah, dengan harapan ranting itu nanti akan berbuah. Bagaimana dengan ranting yang buahnya hanya sedikit? Nah, tukang kebun atau pengusahanya akan berusaha untuk merawat ranting tersebut agar cukup sehat dan menghasilkan buah yang banyak, yaitu dengan memotong, memangkas daun-daunnya, atau beberapa ranting kecil yang tidak berguna, ya. Nah, tentunya dengan dipangkas daun-daunnya, maka diharapkan ranting-ranting itu bisa tambah sehat dan dia dapat menghasilkan buah yang lebih banyak lagi, buah yang bertambah banyak. Adik-adik, ranting-ranting tersebut agar bisa berbuah, selain dari ranting yang sehat itu, dia tentunya harus melekat pada pohonnya, pada pokoknya. Bagaimana mungkin ranting tersebut akan menjadi sehat kalau tidak nempel, tidak melekat pada pohon tersebut, tidak menjadi satu dengan pokok pohon tersebut? Ya, pasti dia rantingnya akan mati, akan kering, dan kemudian mati, tidak berguna lagi, tidak akan bisa merambat sama sekali. Makanya ranting itu harus melekat kepada pokok pohon tersebut. Nah, demikian juga dengan hidup kita sebagai ranting-ranting dari pokok tersebut. Kita yang sebagai ranting melekat kepada pokok yang adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, bagaimana kita melekat? Kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus sendiri. Kita hidup dengan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan? Ya, dengan kita berdoa,
kita mendengarkan firman Tuhan, kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita beribadah, juga beribadah dengan sesama, dengan teman, ya. Beribadah di sekolah minggu. Saat ini belum bisa ya. Mungkin nanti setelah pandemi ini selesai, ya, dengan selesainya pandemi coronavirus ini, COVID-19 katanya, ya. Maka setelah itu kita bisa bersama lagi, bersekutu dalam kebaktian sekolah minggu di gereja. Ya, saat ini kita mungkin harus di rumah dulu, masing-masing di rumahnya, ya. Nah, adik-adik, kita dimintakan untuk terus tinggal di dalam Yesus, sebagaimana firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 15 ayat yang keberapa tadi adik-adik? Ayat 5, ya. Apa? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Tolong sekali lagi. Yohanes 15 ayat 5 yang akan sebagai menjadi hafalan kita. Kita baca, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Biarlah kita semua, adik-adik, kakak, orang tua, dan semuanya tetap tinggal di dalam Yesus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah disampaikan pada saat ini, yang boleh kami baca dan boleh kami renungkan dalam saat ini, ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami boleh senantiasa tinggal di dalam Engkau Tuhan. Kami boleh setia sebagai murid-murid-Mu Tuhan. Dan kami boleh senantiasa belajar, bersekutu, beribadah kepada Engkau Tuhan. Untuk kami boleh melekat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa untuk setiap tenaga kesehatan yang saat ini sedang berjuang. Mereka merawat saudara-saudara kami, teman-teman kami yang sakit. Tuhan beri kekuatan kepada mereka, dan juga kepada mereka yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka, untuk mereka boleh dapat beraktivitas kembali, ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kepada kami yang Engkau telah berikan kekuatan, kesehatan, tolong kami untuk senantiasa kami boleh menjaga kesehatan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah dari semuanya itu Tuhan, Engkau saja yang senantiasa melindungi dan menolong kami. Terima kasih Bapa dalam surga, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, setelah kita mendengar firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Dan persembahan ini kita kumpulkan nanti dan kita akan kirimkan juga ke gereja kita, GKI Pulau Mas, untuk membantu pelayanan di gereja kita. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 302, Ku Beri Persembahan.
Kita akan berdoa persembahan. Mari semua tutup tangan, tutup mata, dan lipat tangan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Dan biarlah Tuhan persembahan yang terkumpul ini, meskipun hanya sedikit, dapat kami gunakan untuk pelayanan kami, untuk gereja kami di GKI Pulau Mas. Tuhan berkati persembahan kami ini Bapa, supaya boleh berguna bagi gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Ya, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita sesuai dengan tema kita pada minggu ini, bahwa berbuah banyak dalam Yesus. Kita akan menyanyikan theme song kita. Pagi ini kita akan menutup dengan lagu Yesus Pokok dan Kita Caranya. Ya. Oke, silakan ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita minggu pagi ini, kita akan menutup dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kalau pagi ini kami sudah beribadah, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah semua yang boleh kami lakukan pada pagi ini boleh berkenan di hadirat-Mu. Dan kami boleh menjadi anak Tuhan yang baik dan diberikan pengertian melalui Roh-Mu yang kudus atas firman yang telah kami dengar. Terima kasih Bapa, dan sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah Tuhan selalu beserta kami di dalam kami menanti proses masa-masa pandemi kami, negara kami pada saat ini. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu semua, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Semuanya, ini Chelsea. Selamat hari Minggu, dan buat teman-teman Kolose dan teman-teman yang lain, jangan keluar rumah dulu ya. Hai, shalom semuanya. Selamat hari Minggu ya untuk teman-teman Kolose dan teman semuanya. Di rumah aja ya, dan beribadah di rumah. Sehat selalu. Dadah.